Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwan sekalian, pemirsa channel Al-Fattah, pada hari ini kita mencoba belajar mengaji dari surah pertama, yaitu surah Al-Fatihah, dari 114 surah kandungan Al-Quran, dari 30 juz kandungan Al-Quran. Quran yang akan kita gunakan adalah Quran Mushaf Utsmani, riwayah Imam Al-Hafs, yang biasa satu dari beberapa Al-Quran yang diterbitkan di Indonesia. Ini mirip dengan Quran yang diterbitkan oleh pemerintah Arab Saudi bekerja sama dengan Kemenak RI. Baik, saudara-saudara sekalian, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita terjemahkan satu persatu, ayat demi ayat, dari ta'awuz. Ta'awuz itu artinya permohonan pertolongan, isti'az. Ada kaidah dalam tasrif bahasa Arab, aza ya'uzu. Kita kalau memulai itu a'uzu, a'aza, aza ya'uzu. Nah, itu aza ya'udzu itu artinya dia memohon pertolongan. Disambung dengan huruf ba. A'udzu bi. Azabi, memohon pertolongan. Sekalipun ba itu sering diterjemahkan dengan, tetapi bila terhubung dengan kata kerja yang lain sebelumnya, lebih banyak diterjemahkan kepada. Jadi aza ya'uzu, dia berlindung. Aza ya'uzu billah, dia berlindung kepada Allah. Nah, kalau pronoun, kata penggantinya dia itu berganti dengan saya atau aku, maka aku berlindung atau saya berlindung. A'aztu, a'udzu, aza, aztu, iztu, a'udzu, aku berlindung. A'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, bukan berlindung dengan Allah. Lebih tepat, aku berlindung kepada Allah. A'udzu billah minasyaitonir rajim, dari setan
banyak yang menerjemahkan dari kejahatan setan. Nah, sebab untuk apa berlindung kepada Allah dari setan kalau dia tidak jahat? Misalnya dia makhluk independen, seperti nyamuk gitu, independen, seperti semut gitu. Maka kita tidak perlu berlindung kepada Allah dari semut. Tapi sampai Allah mengajarkan kalimat perlindungan kepadanya dan diajarkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW untuk berlindung dari setan ini, berarti bukan dari kemahlukan dia, status dia sebagai setan itu kita berlindung, tetapi segala dampak buruk yang ditimbulkan karena keberadaannya setan itu. Nah, umumnya ulama memastikan satu yang paling bahaya dari setan itu kejahatannya. Jadi seandainya setan itu diam saja, dia sudah jahat. Karena eksistensinya, kemahlukannya itu, wujudnya itu sudah berdampak negatif bagi kehidupan manusia. Kalau kawan-kawan tidak percaya, yang suka nakal-nakal, anak-anak muda itu yang suka buka situs-situs yang porn gitu, begitu dia buka situs itu langsung aroma busuk di sekitar. Nah, begitu dia pindah buka Windows yang lain, aroma busuknya hilang. Malam 1 Ramadan itu ditandai dengan datangnya malam rahmat Allah. Miliaran malaikat ditugaskan Allah untuk membersihkan bumi Allah yang malam itu ada hilal. Misalnya pada hari Ahad 1 Ramadan bertepatan dengan 12 Maret di Merauke, posisi hilal, ini bumi, ini bulan, ini matahari, terjadi ijtima. Pada jam 16, pada jam 18 WIB itu di Merauke itu benar-benar di 0 derajat bulan ini. Jadi benar-benar setara. Cukup untuk batas bulan Sa'ban itu telah berakhir. Di langit Jakarta, hilal ini udah di atas garis kesejajaran. Karena garis kesejajaran atau ijtima'nya itu pada jam 4 saat matahari masih di bawah sini. Jadi garis ijtima'nya begini, set. Ini kan buntar 360 derajat. Jadi kemiringan begini juga sama dengan ijtima'. Itu terjadi pada jam 16. Kemudian matahari mau terbenam di jam 18 WIB. Posisi bulan sudah di atasnya di sini. 0,7 derajat di Jakarta, di atas Jakarta. Adapun di atas langit Banda Aceh itu pada posisi 0,8 derajat. Pada malam Ramadan itu, malaikat yang ditugaskan Allah untuk mensucikan langit Nusantara, seluruh kawasan Indonesia dari Sabang, Aceh sampai Merauke, kemudian negara-negara ASEAN. Karena yang disebut Nusantara, Nusa itu kepulauan, antara itu, antara pulau satu dengan pulau yang lain itu kan dibatasi oleh laut. Nah, bahasa umumnya, bahasa Indonesia modern sekarang disebut kepulauan. Tapi bahasa Indonesia kuno, masa lalu yang berasal dari bahasa Melayu itu disebut Nusantara. Itu artinya kepulauan. Nah, kepulauan ini berada di wilayah mana? Berada di wilayah India. Nah, bangsa Eropa mempetakan benua Asia ke dalam geografi dan demografi. Nah, geografinya benua Asia ini ada Asia Tengah, kemudian ada Asia Timur, ya. Kemudian ada Asia Barat. Nah, keseluruhan benua Asia itu menurut literatur barat terdiri atas 4 bangsa.
bangsa pertama bangsa Arab. Seluruh jazirah Arab itu adalah etnis Arab atau bangsa Arab yang sekarang terpecah menjadi beberapa negara, ada 12 negara. Selain Arab, kedua bangsa Persia. Nah, bangsa Persia ini rumpunnya yang tantan itu. Ada Iran, ada Afghanistan, ada Turkmenistan, ada Tajikistan, ada Kazakhstan. Nah, ini rumpun bangsa Persia. Pakistan. Nah, ada sekitar 5-6 negara. Dulu adalah negara besar yang berumur ribuan tahun, negara adidaya. Kemudian bangsa ketiga adalah bangsa China yang penduduknya terbesar di bumi sekarang, sekitar 1,8 miliar. Terbesar kedua adalah India, 1,4 miliar. Nah, 4 bangsa di Asia itu, pertama Arab tadi, kedua Persia, ketiga China, keempat India. Bangsa di Asia ini keempatnya India. Nah, India ini ada India daratan. India daratan itu sekarang ada 3 negara. India besar sama Pakistan sama Bangladesh. Nah, Pakistan sama Bangladesh keluar dari rumpun bangsa India menjadi negara merdeka. Pertama negara Pakistan saja, pecahan dari India itu berpenduduk muslim mayoritas menjadi negara Pakistan saja. Kemudian Pakistan dengan etnis Bangladesh ini terjadi perang saudara, kemudian berdiri lagi sebagai sebuah negara Bangladesh, menjadi 2 negara pecahan India ini. Nah, India yang berpusat di New Delhi itu disebut India daratan. Kemudian di sebelah timurnya ada India kepulauan. Nah, India kepulauan itu bahasa lamanya dulu disebut Hindi Nusa. Hindi Nusa. Hindi ini menunjukkan bangsa Hindia. Hindi. Ada huruf H-nya. Tapi terkadang dibaca, terkadang enggak. Hindia. Nah, seringnya dibaca India. H-nya tidak dibaca. Sekalipun ada tulisan H-nya. Seperti kata-kata hutang. Sekarang hutang itu hanya orang lama seumuran 50 ke atas kayak saya yang masih melafalkan hutang. Tapi anak-anak baru sekarang taunya utang, hanya udah hilang gitu. Bahkan hanya nggak ditulis lagi. Dulu hanya ditulis tapi nggak dibaca. Tulisnya hutang tapi dibaca utang. Nah, Hindia itu hanya ada tapi nggak dibaca hanya. Jadi hanya dibaca India. India Nusa. Nusa itu tadi sudah kita sepakati Nusantara. Nusa itu kepulauan. Nah, India Nusa artinya India kepulauan. Seluruh ASEAN ini adalah India kepulauan atau daerah Nusantara. Nah, karena sudah terpotong oleh jajahan Inggris yaitu Burma, ya kan, terpotong oleh jajahan Portugis, misalnya Kamboja, terpotong oleh jajahan Inggris lagi Malaysia. Maka yang tersisa ini semua jajahan Belanda itu disebut Hindia Belanda. Kenapa disebut Hindia Belanda coba? Hindia, hanya boleh dihilangin India Belanda. Maksudnya apa India Belanda itu? Jajahan Belanda di wilayah India itu maksudnya. Nah, ketika tahun 1928 bersepakatlah anak-anak muda, pemuda-pemuda pergerakan berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kata Indonesia sudah diperkenalkan oleh penulis Belanda sebelumnya, Indonesia. Indonesia, Indi itu maksudnya India, Nesia itu kepulauan. Jadi kepulauan India. Jadi jangan terlalu bangga Anda ini mengatakan Indonesia ini adalah negara besar. Nah, maksudnya negara besar dari mana? Anda ini bagian dari India. Nah, kepercayaan, sistem kepercayaan yang dianut oleh bangsa India ini disebut kepercayaan India, keyakinan India, agama India. Tapi lama-lama
agama India itu melekat pada sebutan Hindu. Jadi agama Hindu. Sebenarnya Hindu itu bukan nama agama. Kepercayaan yang dianut oleh suatu bangsa. Bangsa itu kebetulan adalah bangsa India. Maka disebut kepercayaan India, keyakinan India, agama India gitu loh. Sama dengan agama Yahudi. Sebenarnya bukan bernama Yahudi agama itu, enggak. Dia bernama agama tauhid, yang karakteristik tauhidnya adalah tunduk. Nah, tunduk dalam bahasa Arab itu Islam. Tuhannya Allah, nabinya Nabi Musa. Makhluk kaum yang dipimpin Nabi Musa ini keturunan anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub ini punya nama lain, Israel. Makna Israel di bahasa Ibrani itu artinya Abdullah. Isra itu artinya hamba. Il itu artinya Tuhan. Jadi Israel itu artinya hamba Tuhan. Nama lain dari Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub ini punya anak 12. Salah satu dari 12 itu Nabi Yusuf. Punya adik namanya Benyamin. Satu ibu. Kemudian 11 saudaranya yang lain beda ibu. Salah satu dari 11 itu ada yang namanya Yahuda. Yahuda punya anak keturunan menjadi suku baru namanya suku Yahudi. Tambah banyak menjadi bangsa Yahudi. Memiliki kepercayaan tauhid tadi. Kepercayaan orang Yahudi. Ya Islam kepercayaannya. Agamanya Islam. Agama tauhid. Yang sifatnya tunduk kepada Allah. Gitu. Nah, dia menjadi kafir, menjadi ahlul kitab ketika Nabi Muhammad datang nggak mau beriman. Ketika Isa datang nggak mau beriman si Yahuda ini. Nah, rumpun sepupunya Yahuda yang lain itu masih disebut Bani Israel, anak keturunan Israel. Kemudian sekarang ingin mempersatukan diri itu dalam payung besar yang disebut Israel. Bayangkan, negara itu disebut Israel, kan sama dengan Ishak, sama dengan Yakub dong. Kita nggak boleh membenci Israel karena dia nama lain dari Nabi Yakub. Sementara dia menamakan negaranya negara Israel. Nah, jadi panjang lebar lah bicara kita ini. Kita kembali ke nama Nusantara tadi. Bahwasanya langit Nusantara ini telah Allah jaga pada malam Ramadan dengan menurunkan miliaran malaikat untuk mencuci. Karena 1 tahun penduduk bumi Nusantara ini berdosa, melakukan perbuatan maksiat, meninggalkan sholat, ada yang mencuri, ada yang berzina, ada yang zalim satu sama yang lain. Nah, dosa itu berdampak busuk. Seseorang dalam sebuah hadis qudsi disampaikan oleh Nabi, bila seorang mukmin bercakap dusta 1 kata saja, saling bercerita teman dengan teman bercanda, kemudian yang ini berdusta, ketika bercerita yang dusta itu, malaikat yang mengitarinya, yang tadinya malaikat itu sebagai saksi kalau berbicara benar dalam rangka beriman kepada Allah, memohonkan doa dan rahmat, maka turunlah rahmat Allah, turun malaikat lain yang membawa rahmat kepada orang yang bercakap-cakap saling bernasihat dalam takwa dan iman tadi. Tapi bila ada yang kadzib, berdosa 1 kata saja, nah orang ini langsung, bagi para malaikat yang mengitari tadi, aromanya sangat busuk. Dan saking busuknya orang ini, para malaikat tadi berpencar. Ada yang berpencar ke barat, maghrib, ada yang berpencar ke masyrik. Saking bau busuknya. Itu dosa dari 1 perbuatan dosa saja. Perbuatan dosa dari bohong saja udah aroma busuknya luar biasa. Apalagi dosa yang lebih besar daripada berbuat dosa. Apalagi dosa yang lebih besar daripada berbuat berbohong, kadzib. Dosa berzina itu sangat-sangat busuk. Nah, bumi Nusantara ini telah dipenuhi oleh busuknya perbuatan maksiat dari kaum muslimin dan manusia Indonesia yang non muslim. Nah, saking busuknya aroma itu, malaikat diperintahkan untuk awal Ramadan dibersihkan langit Nusantara ini.
maka langit Jakarta sangat harum, langit Nusantara sangat harum. Kalau ada yang mengaku ulama pada hari Ahad, tapi tidak menemukan aroma harum di langit Nusantara dan di bumi Nusantara, maka dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, saya batalkan keulamaannya. Siapa yang mengaku wali dari ormas manapun juga, kalau malam Senin tanggal 12 Maret tidak menemukan langit Nusantara harum karena para malaikat turun membersihkan dosa manusia di langit Nusantara ini, maka dia bukan ulama. Karena pada tanggal 12 Maret itu adalah malam 1 Ramadan, dan umat Islam tidak boleh salah menetapkan malam 1 Ramadan. Sumu li ru'yatihi, itu pesan Nabi, hadis Nabi. Berpuasalah kalian karena melihat bulan. Maka menurut tradisi Nabi menetapkan awal Ramadan itu harus pada tanggal pemantauan tanggal 29 Sya'ban. Nah, memantau 29 Sya'ban itu sumu li ru'yatihi, lihat, berpuasalah karena melihat dengan matamu. Nah, ini li ru'yatihi, dengan matamu. Nah, sekarang kita punya kelemahan pada mata ini. Kemudian karena Allah mengaruniakan kita kecerdasan akal, nah, jadi karena memuji Allah nih yang telah merahmati manusia dengan kecerdasan akal ini, manusia ini menolong dirinya dengan membuat perangkat teknologi canggih. Teknologi canggih pada abad 15 Hijriah ini, manusia telah menemukan teknologi satelit dan pencitraan satelit. Maka berpuasalah karena melihat bulan itu, bukan karena melihat dengan mata kepala, tapi mata alat satelit itu. Sumu li ru'yatihi, sumu li ru'yati bil ain au bi alati teknologi. Berpuasalah karena melihat bulan itu, karena melihat dengan ru'yatul ain, mata kepala, atau melihat dengan mata alat teknologi. Jadi tanpa menghisap nih, Muhammadiyah telah melakukan hisap dan menetapkan 1 Ramadan jatuh pada tanggal 12 Maret. Dia tentukan sebelumnya, 1 bulan sebelumnya, bahkan 3 bulan sebelumnya, karena menggunakan hisap. Nah, kita umat Islam ini